Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Billy. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mohon maaf saya lama sekali tidak upload video karena memang beberapa kesibukan, pelayanan, pekerjaan, dan juga sakit. Nah, kali ini saya mau mengomentari pernyataan dari Donditan yang katanya mualaf, paling cerdas dan fenomenal. Nah, kali ini dia sedang menanggapi seorang profesor, yaitu Profesor Muning Siri. Dan dia mempertanyakan keislaman Profesor Muning Siri karena mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak mengkritik konsep ketuhanan Kristen, terutama Trinitas. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ya, terus untuk Kristen-Kristen yang umum, yang mainstream, yang arus utama, yang mempercayai Trinitas atau Tritunggal, sudah dibantah belum di Quran? Sudah juga, di ayat ke-73 surat yang sama. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah salah satu dari tiga. Nah, jadi semua konsep ketuhanan Kristen sudah dibantah di dalam Quran. Bukan Quran nggak ngerti gitu. Nah, seorang profesor kalau dia nggak tahu begitu, saya meragukan keislamannya gitu. Di Islam bukan sih? Nggak tahu nih. Profesor Munim Siri itu Islam Muslim bukan sih? Saya juga pertanyakan. Ya, apalagi kalau dia bukan Islam ya. Kalau dia Islam berarti saya mempertanyakan keislamannya. Ya, liberal nanti. Ya, itu yang bisa saya jawab ya. Jadi menurut Donditan bahwa Quran itu sudah membantah konsep ketuhanan Kristen yang salah mengenai Trinitas. Jadi Tuhan itu satu, monoteis, bukan tiga. Kalau tiga itu ya pagan menurut si Donditan yang paling pagan ini. Nah, kemudian dia mengkritisi pendapat Profesor Munim Siri. Ini lucu ya. Jadi dia mualaf yang baru saja jadi Islam, baru berapa tahun yang lalu, mengkritisi seorang yang sejak kecil Islam, dan dia, Profesor Munim Siri ini, menempuh pendidikan sampai jenjang doktor. Kemudian jabatan fungsionalnya Pak Munim Siri ini sudah sampai pada profesor. Dan itu bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal ya. Untuk ke tahap profesor itu sangat sulit sekali. Jadi saya kalau disuruh milih percaya yang mana, karena saya seorang akademisi, saya lebih percaya kepada orang yang akademisi, orang yang melakukan penelitian, baik itu literatur maupun bukti-bukti sejarah. Jadi apa yang dilakukan oleh Prof. Munim Siri itu betul secara akademis ya. Jadi memang kaidah penelitiannya itu tidak diragukan lagi. Nah, jadi kapasitas Donditan itu apa? Kalau dia seorang akademisi, dia sekolahnya sampai mana ya? SMA atau S1 atau S2, S3, lulusan HIFA seperti Kainama, atau bagaimana? Kok dia mengkritisi seorang profesor? Nah, apa sih yang dikatakan oleh Prof. Muning Siri mengenai kritik Quran terhadap Trinitas? Mari kita melihat berikut ini. Kita lihat kritik tentang ketuhanan Yesus. Yang dikritik oleh Al-Quran lagi-lagi bukan keimanan orang Kristen. Kritik Al-Quran adalah laqad kafarul ladzina qalu, lagi-lagi menggunakan kata kafaro, telah kafir. Telah kafir, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu ketiga dari tiga. Ini sering kali dikaitkan dengan Trinitas. Ya. Allah itu ketiga dari tiga. Jadi implisit dalam kritik Al-Quran bahwa orang-orang Kristen mengimani tiga Tuhan. Jadi Allah itu ketiga dari tiga Tuhan. Padahal bukan itu yang diyakini orang Kristen. Tidak ada, Anda tanya kepada siapapun,
tidak ada orang Kristen yang mengatakan saya menyembah 3 Tuhan. Titik. Tidak ada. Orang Kristen itu mengaku menyembah 1 Tuhan. Tapi punya 3 hypostasis, 3 akronim dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Arab juga. Jadi tidak ada. Ya. Nah, yang lebih mengagetkan, kalau yang dikritik Al-Quran adalah 3 Tuhan, siapa 3 Tuhan ini yang dipahami oleh Al-Quran? Maka Anda akan temukan di surat Al-Ma'idah. Jadi surat Al-Ma'idah ini surat yang penuh dengan kritik-kritik terhadap Kristen. Jadi kalau Anda ingin membaca kritik-kritik Al-Quran terhadap Kristen, baca surat Al-Ma'idah, surat yang kelima di Al-Quran. Nah, dalam ayat 116, itu eksplisit disebutkan ketika Allah berfirman kepada Isa, "A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Artinya, apakah engkau, Isa, berkata kepada orang-orang, jadikanlah saya, ini kata-kata Isa ya, yang direkam oleh Al-Quran, jadikanlah saya dan ibu saya, Maryam, sebagai 2 Tuhan ilahaini. Itu 2 Tuhan. Selain Allah, artinya ada 3 kan? Jadi yang dipahami Al-Quran adalah bahwa Trinitas itu terdiri dari Allah, Yesus, dan Maryam, Mary. Which is not what Trinity is all about. The Trinity consists of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tidak ada. Maryam itu tidak menjadi bagian dari Trinitas. Nah, sekarang kita bertanya, apakah Quran salah paham? Orang-orang Barat abad ke-19 dan banyak juga sampai sekarang, terutama mereka yang polemis, ya, yang memang anti-Islam atau menyerang Islam, mereka mengatakan Al-Quran salah paham. Ada misconception in the Quran. Karena Al-Quran salah paham tentang doktrin Trinitas. Trinitas itu tidak terdiri dari Allah, Isa, dan Maryam, tapi the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kalau kita tidak menggunakan framework yang saya kembangkan bahwa Quran itu berpolemik, maka gampang kita menuduh bahwa Quran telah salah paham. Maka kemudian saya memunculkan istilah pendekatan bahwa Quran sedang berpolemik dengan orang-orang Kristen. Quran sebenarnya tahu bahwa orang Kristen itu tidak menyembah 3 Tuhan. Tetapi dalam polemik, tujuannya adalah memenangkan perdebatan. Jadi karena Al-Quran sedang berdebat dengan orang-orang Kristen, maka ya kalian kan menyembah 3 Tuhan, kalian sebenarnya tidak monoteis. Gitu. Padahal sesungguhnya Quran tahu bahwa orang-orang Kristen itu juga monoteis. Ya. Nah, jadi maksud kenapa saya menggunakan scriptural polemic? Jadi Quran berpolemik maksud saya. Karena dengan mengatakan Quran berpolemik, kita telah menghindari Quran dari tuduhan bahwa dia salah paham terhadap doktrin Kristen. Jadi tujuan saya sebenarnya mulia. Hanya orang banyak salah paham. Gimana mungkin Tuhan berpolemik? Ya? Tuhan ini kan di atas Maha Tahu, masa berpolemik? Tapi kalau kita menggunakan nah begini, bagaimana para ulama menjelaskan ini? Ulama itu kesulitan sekali. Kalau Anda membaca buku-buku tafsir, mereka kesulitan menjelaskan kenapa Al-Quran itu mengkritik doktrin yang tidak diimani oleh orang-orang Kristen. Jadi memang saya sengaja malam ini kita bicara hal-hal yang teologis ya, supaya berbeda dari tiga sesi. Bagaimana para ulama memahami kritik Al-Quran yang salah alamat? Mayoritas ulama menekankan bahwa yang dikritik Al-Quran itu bukan keyakinan mainstream orang-orang Kristen, tetapi kelompok heretik yang oleh orang-orang Kristen sendiri dikondem. Tentang kenapa Maryam menjadi satu dari anggota dari 3 Trinitas, karena menurut sebagian ulama, itu di Arabia, abad ke-4, abad ke-5 sampai abad ke-6, itu ada satu kelompok perempuan
satu kelompok women, female Christians, they call themselves Christians, who believe in the divinity of Mary. Mereka itu makanya kemudian dikenal dalam bahasa Arab sebagai Maryamiyun, the followers of Maryam, the followers of Mary. Kelompok ini dalam ibadahnya mempersembahkan sepotong roti, bread, a piece of bread, yang bread dalam bahasa Greek, Yunani itu disebut dengan kolorida, dan karena itu kemudian kelompok ini disebut dengan Koliridians. Anda kalau Google Koliridians, itu adalah kelompok di Arabia pada abad keempat, abad kelima, yang eksis, yang ada di sana, dan mereka menyembah Maryam sebagai Tuhan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Munim Siri. Karena memang Trinitas itu bukanlah Bapa, Bunda Maria, Yesus. Jadi kalau Bapa, Bunda Maria, Yesus itu triteisme, bukan Trinitas. Karena Trinitas adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prof. Munim Siri tadi itu sudah tertulis di dalam bukunya yang berjudul ini, Polemik Kitab Suci. Dan apa yang disampaikan oleh Prof. Munim Siri itu juga disampaikan oleh Geoffrey Parimer dalam buku ini, Yesus dalam Quran yang ini ya. Dalam halaman yang ke-213 di sini dikatakan demikian. Tetapi terdapat juga beberapa bentuk pemujaan, sebagiannya semi pagan, yang mengagungkan Maryam dengan cara yang tidak pantas. Kaum Koliridian, sebuah sekte wanita Arabia abad keempat, mempersembahkan kepada Maryam sejumlah roti kolirida, seperti yang pernah mereka lakukan kepada ibu bumi yang mulia pada zaman pagan. Epifanius, penentang kesesatan ini, mengatakan bahwa Trinitas harus disembah, tapi Maryam tidak boleh disembah. Kritik Quran mungkin lebih tepat ditujukan kepada ajaran sesat ini yang memberikan dukungan untuk menentang Mariolatri, sementara pada saat yang sama ia juga mengenal pentingnya kedudukan Maryam sebagai wanita pilihan Tuhan untuk melahirkan Yesus. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Munim Siri tadi itu berdasarkan catatan sejarah dan juga literatur yang diakui secara akademis. Jadi kalau mengkritik orang ya lihat-lihat dulu gitu ya, jangan asal-asalan. Kalau saya lebih percaya orang yang sudah menjadi Islam sejak dulu daripada yang kemarin. Sekian dari saya, Shalom, salam paras, Tuhan Yesus memberkati.